isu strategis di Indonesia maupun di dunia itu ya, itu ada banyak kesamaan, seperti misalnya masalah kependudukan. Jadi kependudukan dengan jumlah penduduk yang banyak, di satu sisi itu menjadi bonus demografi, tetapi kalau kualitasnya juga kurang bagus ya sebetulnya bisa jadi itu menjadi bukan bonus lagi, itu jadi masalah. Nah, dengan perkembangan penduduk itu ternyata berkaitan dengan pangan. Jadi kebutuhan pangan. Untuk kebutuhan pangan ini nantinya akan banyak terkait dengan kebutuhan yang lain-lainnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan, ya banyak kebutuhan lahan, ini juga erat kaitannya, sehingga lahan-lahan yang mestinya untuk kegiatan yang lain, fungsi yang lain bisa digunakan untuk kegiatan pengembangan pangan. Yang secara ekologi belum tentu itu cocok, ya, belum tentu cocok. Maka pengembangan pangan itu mestinya juga pengembangan pangan yang termasuk penganekaragaman pangan, termasuk juga penganekaragaman sumber-sumber pangan, dan juga mengembangkan kearifan lokal untuk pangan. Misalnya kalau di Madura itu dulunya makanan pokoknya jagung. Kalau di Papua makanan pokok ada yang sagu, ada yang dan lain sebagainya. Di tempat lain juga punya makanan pokok yang berbeda-beda. Cuma sekarang ini tanda petik ya, ada kecenderungan pangan ini ke satu jenis, yaitu nasi. Jadi kayaknya terjadi ya, kalau saya sering bilang itu nasionalisasi nasi. Karena di mana-mana semuanya nasi. Kalau di Madura itu dulu makanan pokoknya jagung, saya lihat, saya waktu ke sana justru nggak ada orang makan jagung, udah makan nasi. Kalau di Papua itu saya ke berbagai daerah, yang namanya makanan pokok kalau yang di bawah itu sagu, Kamoro, suku Kamoro dan sebagainya, itu sagu. Tapi juga sekarang sudah banyak saudara kita yang tidak makan sagu, tapi makan nasi. Yang di atas, yang suku Among, Menduga dan sebagainya, itu makanan pokoknya petatas, ubi-ubian, tapi sekarang juga makanan nasi. Jadi seolah-olah di mana-mana nasi. Bahkan kalau kita lihat di kita ini ya, ada semacam paradigma makan itu ya harus makan nasi. Belum makan, kalau belum makan nasi. Ini yang sebetulnya pemahaman seperti ini bagi lingkungan tidak pas, bagi lingkungan. Bahkan ada Pak Ameo lagi, kasihan dia makannya jagung, kasihan dia makannya apa. Seolah-olah makan nasi itu lebih prestis dibandingkan dengan makan yang lain. Nah, ini yang sangat bahaya, sehingga nanti pengembangan lahan yang mestinya lahan tadi juga sudah menjadi sumber pangan, tapi disulap, diubah menjadi peruntukan yang lain. Apa? Untuk memenuhi kebutuhan pangan juga. Apa? Padi. Dikembangkan tanaman padi, sehingga ada istilah lahan 1 juta hektar. Mau dikembangkan padi. Lahan yang sangat luas dengan teknologi yang sangat tinggi diubah menjadi tanaman padi. Padahal aslinya juga di situ sudah menjadi sumber pangan lokal. Ini yang sebetulnya yang masalah. Ini masalah. Terus berikutnya lagi masalah air. Air baik untuk kebutuhan langsung, kebutuhan hidup manusia maupun makhluk hidup yang lain, atau kebutuhan secara tidak langsung. Untuk pengembangan pangan misalnya, itu juga butuh air yang luar biasa. Nah, lahan-lahan yang dialih fungsikan kalau dia daerah yang tidak sesuai untuk pengembangan padi, akhirnya muncul juga kalau tadinya hutan ya erosi, nanti tanah longsor, nanti banjir, dan lain sebagainya. Ini. Berikutnya lagi,
populasi penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan lahannya semakin meningkat, lahannya terbatas, kebutuhan air juga meningkat, sumber daya air juga terbatas, pangan juga malah justru terjadi ke arah tidak penganekaragaman pangan. Lalu kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi itu ya kita lihat aja. Kalau misalnya energinya itu dari sisi energi listrik aja, itu sudah berapa banyak PLTU yang dibangun. Dengan dibangun PLTU, berapa banyak dampak pencemaran udara, berapa banyak dampak pencemaran air, berapa banyak dampak kesehatan. Belum kalau ditarik mundur, PLTU misalnya nanti mengambil tambang batu bara, bagaimana dampak dari penambangan batu bara terhadap lingkungannya, dan lain sebagainya. Ini tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, berikutnya lagi hutan. Ya kalau lahan tadi lahan hutan ya bisa terganggu. Energi tadi, keperluan energi, batu bara dan sebagainya diambil di lahan hutan ya nanti hutannya juga akan terpengaruh. Sehingga singkat cerita dari permasalahan kependudukan, kepangan, ke air ya nanti bisa berpotensi munculnya berbagai bencana, bencana banjir, tanah longsor, bencana kekeringan dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya harus menjadi pemikiran kita, pemikiran ibu bapak semuanya untuk memperhatikan hal-hal yang demikian ini. Ya, ini. Jadi permasalahan ini adalah nanti bisa dikaitkan dengan kalau ibu bapak menyusun disertasi kan bisa saling mengkaitkan satu dengan yang lain. Ingat prinsip ekologi bahwa ada keanekaan, ada keterkaitan, ketergantungan itu. Ya, jadi ada keanekaan yang beraneka ragam dari penduduknya beraneka macam-macam keanekaan. Nah, ini keterkaitannya kita juga bisa melihat dengan konsep ini juga cukup banyak. Ini yang perlu menjadi perhatian, yang artinya dalam pembangunan mestinya ekologi hutan, ekosistem hutan itu nantinya juga harus tetap terjaga untuk mensuplai kebutuhan air, untuk mensuplai kebutuhan oksigen, sehingga dalam pembangunan ini man-made-nya juga harus memperhatikan keseimbangan dengan yang ada, alam. Manusia dalam membangun, mengambil sumber daya alam, merubah lahan menjadi lahan peruntukan kegiatan manusia, tapi bukan berarti bahwa semuanya harus dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Harus selalu disediakan buffer zone yang bersifat alami sehingga sumber plasma nutfah yang ada di sini itu ya masih ada di sini. Masih ada di beberapa area pengembangan lingkungan binaan itu masih bisa kita ketemukan. Kita lihat di siklus hidrologi yang tidak dapat kita jadikan bahan renungan, bahan evaluasi. Misalnya ini Indonesia termasuk negara dengan curah hujan yang tinggi, 10 besar negara di dunia dengan curah hujan yang tinggi. Tapi kalau hujan banjir, kalau kemarau kekurangan air, ini perlu dievaluasi. Saya rasa ini bisa menjadi bahan diskusi yang menarik untuk memberikan solusi bagaimana Indonesia dapat terpenuhi dari kebutuhan air bersih, air yang layak untuk diminum. Hasil penelitian S3 di sini juga ada yang meneliti tentang curah hujan di Jabodetabek. Curah hujan yang di Jabodetabek itu ternyata lebih dari cukup untuk kebutuhan manusia dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan. Untuk industri, untuk pertanian, untuk rumah tangga, untuk yang lain-lainnya, perkantoran, semuanya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan airnya. Tapi ternyata Indonesia, masyarakat Jabodetabek juga masih kekurangan air di musim kemarau maupun di musim hujan. Itu hasil penelitian S3. Saya kecil-kecilan juga melakukan penelitian di rumah dengan area luas kurang lebih 7 meter kali 4,5 meter. 7 kali 4,5 meter. Itu area itu saya gunakan sebagai penampungan air hujan. Ternyata saya siapkan toren berjumlah 7 toren
dalam waktu nggak nyampe hanya kurang lebih 1 minggu, toren tadi sudah penuh. Pada waktu musim hujan, tentunya pada waktu musim hujan. Kalau sekarang ya nggak ada, nggak terpenuhi. Jadi ini permasalahan, ini contoh kasus yang untuk kita bahas. Permasalahan air itu ternyata masalah. Tapi kalau kita lihat, ternyata cukup. Yang Maha Kuasa itu memberi air itu cukup. Berlimpah, tapi kenapa kok kurang? Itu yang harus kita evaluasi. Evaluasi paling tidak evaluasi dari diri kita masing-masing. Sebetulnya apa sih yang sudah kita lakukan dengan air? Apakah kita sudah menampung, merawat air? Ini contoh. Contoh aja ini, hujan yang lebat, airnya cukup banyak, dibuang ke ya di got begini, atau nanti terus campur ke daerah dengan sampai ke sungai, sungainya nanti campur dengan sampah dan lain sebagainya. Saya mencoba dipanen, ya. Ini dipanen. Ini ada 2. Di samping ini ada 2 lagi toren. Kapasitasnya ini masing-masing 550 dengan lahan, tutupan lahan di atas ini ya, itu kurang lebih 7 kali 4,5. Ini toren 550. Ada 4 itu bisa terisi. Waktu kami membuat itu di musim kemarau, itu penuh. Hanya hitungan hari itu sudah 2.200 dengan luas lahan segitu. Bagaimana kalau luas lahan yang 10 kali lipat? Kalau 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kalau masyarakat semuanya pada memanen seperti ini, insya Allah. Dan ini kami proses dengan ini. Jadi tadi ada 4 toren tadi, ya. Sebelumnya disaring. Ini disaring. Ini di atas ini ada penyaringnya. Penyaringnya simple, sangat simple, super simple. Saya belajar dari komunitas Banyu Bening di Jogja ya. Disaring itu saring pakai tisu. Tisu itu beli Rp3.000 yang tisu kecil itu sudah tersaring di sini. Itu. Jadi ini saringan pertama. Sebelumnya lagi air sudah diatur, peralatannya diatur sedemikian sehingga pada waktu hujan pertama, kalau lama nggak pernah hujan pertama itu hasil atau 1 minggu hujan awal tidak ditampung di sini, tapi di bypass, dibuang. Tapi kalau sudah mulai musim hujan, sudah banyak hujan, air hujan cukup di kira-kira 5 menit itu di bypass. Setelah itu baru disalurkan ke sini. Berikutnya nanti dialirkan ke 3 tabung, 3 penampungan kecil-kecil ini. Lalu air ini dari atas tadi masukkan ke sini lewat kerannya. Jika lewat keran diisi kurang lebih dengan ketinggian yang sama. Nanti akan mengatur sendiri. Nah, ini lalu dikasih proses elektrolisis. Sebelum masuk ke sini, pipa-pipa yang dialirkan ke tangki ini juga disaring pakai tisu lagi. Lalu ini, ya, ini juga dikasih penyaring tisu. Ini juga dikasih penyaring tisu. Nah, ini penyaringnya. Ini bisa dikontrol dari sini, dilihat kalau warnanya sudah berubah, berarti perlu diganti. Itu ya, itu contoh. Nah, ini keran-kerannya ini. Ini keran ini bisa kita buka, nanti kerannya mengalir ke bawah. Ini terisi air. Nanti air ini dengan adanya elektrolisis, maka air yang di sini lambat laun akan turun pH-nya. pH-nya akan turun. Bisa bisa sampai 2 atau 3 ini. pH-nya turun. Kalau yang sini pH-nya akan naik. Bisa 7 ke 8 ke 9, 10, bisa sampai 12. Bahkan kalau kita mau sabar menunggu bisa sampai 13.